Apakah komunikasi itu termasuk komunikasi dendam? Yang pertama, para pemirsa sekalian, uh, yang pertama adalah kita perhatikan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya, segala atensinya yang selalu dicurahkan ya, sehingga selalu mengamati channel YouTube kita ini yang bercerita, yang berbicara, yang mengungkap tentang fenomena-fenomena komunikasi tentunya. Hadirin sekalian, pemirsa sekalian dimanapun berada, ya hari ini nampak cuaca cerah untuk kita sekalian. Tentu kecerahan ini tentunya bisa memberikan dampak, berikan pengaruh terhadap bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, karena di dalam komunikasi tentunya ada yang sifatnya disebut dengan noise, ya gangguan di dalam melakukan komunikasi. Boleh jadi itu gangguan teknis, boleh jadi itu adalah gangguan alam, ya. Iya, sehingga ketika cuaca cerah seperti ini tentunya tidak berpotensi untuk terjadinya noise, terjadinya gangguan di dalam melakukan proses komunikasi. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih kita ketemu lagi dengan Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, persoalan-persoalan komunikasi tentu bukan hanya terjadi hari ini, tapi proses komunikasi itu fenomenanya bisa jadi terjadi di masa lalu, boleh jadi terjadi hari ini, dan sangat berpeluang untuk terjadi di masa yang akan datang. Sehingga fenomena komunikasi itu tetap dia respect terhadap tiga waktu itu, waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Iya, makanya pada kesempatan ini yang kita akan bahas tentunya adalah terkait dengan komunikasi yang disebut dengan komunikasi dendam. Iya, bagaimana itu dendam ya? Iya, dendam ini tentunya adalah peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, di masa lalu, tetapi itu yang tersimpan sehingga bisa jadi termanifestasi pada hari ini. Makanya itulah disebut dengan dendam. Ya, tapi sesungguhnya kalau kita melihat ya, merujuk kepada definisi daripada dendam itu adalah dia merupakan satu emosi yang kompleks, ya, yang seringkali termanifestasi melalui berbagai bentuk komunikasi tentunya. Apakah bentuk komunikasi itu sifatnya verbal atau komunikasi yang sifatnya non-verbal? Iya. Oleh karena itu, komunikasi dendam ini tentunya kita perlu mengenalinya, ya. Bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana ciri khasnya, bagaimana karakteristiknya itu sehingga bisa dikategorikan, bisa dicurigai ini adalah komunikasi dendam ini. Iya, ini untuk tentunya membantu kita untuk mengelola situasi yang digunakan oleh emosi kita untuk menghadapinya. Jadi kalau kita tahu bahwa ini adalah sesuatu dendam, tentu ada strategi-strategi yang dilakukan untuk mengatasinya ya. Baik para pemirsa sekalian, berikut ini tentunya ada 6 ya, ada 6 ciri khas karakteristik yang bisa dijadikan satu referensi untuk mencurigai apakah komunikasi itu termasuk komunikasi dendam. Yang pertama para pemirsa sekalian, yang pertama adalah kita perhatikan pesannya agresif dan terselubung. Bagaimana maksudnya itu pesan agresif terselubung? Kadangkala ketika kita melakukan komunikasi antara komunikator dengan komunikannya, kadangkala kan kita dengar ancaman-ancaman yang sifatnya langsung, kata-kata kasar,
Ya, boleh jadi penghinaan. Ya. Dan boleh jadi ada yang sifatnya terselubung, ya. Tentunya seperti sindiran, ya. Ada kritik, ada merendahkan, ya. Itu adalah bagian dari hal-hal yang terselubung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iya, pesannya itu, kontennya itu adalah fokus ke masa lalu. Iya, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa dia komunikasi ini ada yang terjadi di masa lalu, sehingga ini yang membuat dia menjadi dendam begitu ya. Dikomunikasikan pada saat ini. Ya, jadi fokusnya masa lalu. Dia sifatnya obsesi ya terhadap hal-hal yang terjadi di masa lalu, kemudian itu dia simpan-simpan dalam bentuk emosi, dan itulah yang dilampiaskan pada hari ini, itulah yang termanifestasi pada hari ini. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, para pemirsa sekalian, ya, perlu kita perhatikan gestur tubuhnya negatif. Ya. Bagaimana itu gestur tubuh yang negatif? Ya, tentu kalau kita lihat ekspresi wajahnya, ya boleh jadi ekspresi wajahnya itu dingin, marah, ya cemberut umpama. Kemudian tatapan matanya kadang-kala kelihatan, ya, tatapan mata tajam, ya. Kemudian posisi tubuh ya tegang atau tertutup, ya, sehingga dengan demikian ada jarak antara emosional dan fisiknya. Artinya tidak satunya gerakan, ungkapan antara apa yang diungkapkan dengan apa yang dilakukan. Itulah ada gap antara emosional dan fisiknya itu. Dan kemudian yang keempat adalah ditandai dengan kurangnya empati dan kepedulian. Orang kalau pendendam itu pasti kepeduliannya kurang. Boleh jadi tidak ada. Kadang-kala biasanya suka membantu, ya dia tidak bantu karena dia dendam terhadap dalam satu hal. Ya makanya dia tidak peduli dengan siapa saja. Empati di sini tentunya dia tidak sanggup merasakan apa yang dirasakan oleh komunikannya, apa yang dirasakan oleh audiensnya, apa yang dirasakan oleh sahabatnya, temannya, kira-kira demikian. Jadi yang keempat itu adalah kurangnya empati dan kepedulian. Kemudian yang kelima, ya tentu ada di sini adalah ada sifat manipulasi. Iya, manipulatif itu, sifat manipulasi itulah yang mendorong, ya, sehingga nantinya terjadi kontrol. Ya, kontrol di sini tentunya adalah dia memunculkan sifat-sifat manipulatif. Ya, sifat manipulatif itu boleh jadi inkonsistensi, ya, tidak satunya kata dengan perbuatan, ya, tidak satunya apa yang diharapkan dengan apa yang ada di kenyataan, adanya perbedaan, perubahan-perubahan yang terjadi antara fakta, ya, dengan apa yang menjadi sesungguhnya. Iya, apa yang menjadi sesungguhnya tidak semuanya terungkap dengan baik melalui fakta. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga dengan demikian makanya inilah disebut dengan manipulatif. Dan yang keenam, ya para pemirsa sekalian, yang terakhir itu adalah ada namanya sifat repetitif, ya, tidak fleksibel. Ya, bagaimana itu sifat repetitif dan fleksibel? Tentunya dia selalu membuat bahasa-bahasa keluhan-keluhan, dan keluhan itu diulang ya. Keluhan yang kemarin itu juga diulang pada hari ini, itu juga diulang mungkin yang akan datang. Ya, itulah ciri khas bahwa itu ada dendam di sana, ada terjadi komunikasi dendam. Ya, kemudian yang tentunya adalah seringkali terjadi bias, ya, antara apa yang menjadi narasinya ada menjadi pembeda dengan khalayak atau dengan ada orang di sekitarnya, sehingga adanya pembeda itulah menandai bahwa itu ada dendam di sana. Iya, sehingga dengan demikian walaupun ini tentunya adalah sesuatu yang kurang baik tentunya, tapi ini perlu kita pahami yang merupakan ciri khasnya itu. Bisa jadi ini untuk menjadi motivasi buat kita, sehingga janganlah tentunya melakukan sesuatu yang sifatnya dendam.
Walaupun manusia dipahami bahwa manusia itu punya sifat-sifat seperti itu, tapi tentunya cukuplah manusia lain. Janganlah kita yang melakukannya, karena rupanya dendam ini bisa saja sangat mengganggu proses komunikasi kita. Akhirnya komunikasi tidak menjadi efektif. Itulah saran saya dari sisi perspektif komunikasi. Iya. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Inilah karakteristik, ciri khas yang mana yang dimaksud komunikasi dendam. Itu yang pertama tadi adalah adanya pesan agresif yang terselubung, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya selalu membicarakan kejadian-kejadian masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu. Kemudian gestur tubuh yang kadang-kala negatif, menjauh, ya. Yang keempat, dia bisa jadi kurang empati, ya. Dan kemudian yang kelima ada sifat-sifat manipulasi atau manipulatif, dan yang keenam adalah tentunya ada sifat repetitif dan tidak fleksibel. Ya, yang keenam, ya itu yang terakhir. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Mr. Koronis mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis, jangan